Imlek dijadikan sebagai hari libur nasional yang bersifat tradisi loh ya, bukan agama. Jadi di dalam Kepres tertulis bahwa ini adalah tradisi Cina. Seberapa penting sebenarnya bahasa dialek itu bisa sebagai jembatan pembauran? Sebenarnya kalau kita mulai jujur ya, orang Tionghoa itu punya daya adaptasi yang paling tinggi. Dimanapun orang Tionghoa itu ada, pasti bisa bahasa daerah di situ. Orang-orang Tionghoa perantau ini punya dua faktor yang paling penting. Sampai mereka itu bisa diterima dan bisa berbisnis dan sukses ya. Sinyong. Sinyong itu kepercayaan ya, dan kuansi. Kuansi itu relationship. Jadi orang-orang Tionghoa itu dimanapun, mereka itu sangat menjunjung tinggi trust, kepercayaan. Kenapa sampai orang Tionghoa itu sangat mati-matian menjaga kepercayaan? Karena nama yang dia bawa. Imlek di Makassar hari ini bukan sekedar perayaan tradisi. Ia adalah penanda bahwa sebuah kota bisa tumbuh ketika perbedaan itu bertemu, bukan saling berhadapan. Komunitas Tionghoa dan Bugis Makassar telah lama membuktikan bahwa pembauran melahirkan nilai kerja keras, disiplin, dan juga daya saing. Sebenarnya ada kemiripan budaya di antara kedua komunitas ini, yakni sama-sama pekerja keras. Di saat kota-kota di Tiongkok melesat dan menjadi sorotan dunia, pertanyaannya bagi kita adalah sederhana namun penting. Nilai apa yang bisa kita pelajari? Dan bagaimana Makassar melangkah ke masa depan dengan semangat itu? Maka kata Abangda menghadirkan Pak Yongris Lau, Ketua Komunitas Tionghoa di Sulawesi Selatan. Selamat datang Pak Yongris di meja kata Abangda. Terima kasih. Senang sekali diundang. Senang ya. Saya juga senang bisa ketemu sama Pak Yongris, sudah lagi belasan tahun kita nggak pernah ketemu. Ya, jika kita mundur ke belakang nih Pak Yongris, hubungan Tionghoa dan Bugis Makassar ini kan sangat-sangat erat. Sudah terjalin sejak ratusan tahun yang lalu, terutama lewat perdagangan. Menurut Anda, apakah fondasi utama yang membuat hubungan ini bisa bertahan lama? Nah, ini pertanyaan penting. Ya, Tajam sekali. supaya orang pada sadar begitu. Soalnya gini, naik turunnya sebuah hubungan dalam sebuah komunitas itu banyak tergantung juga, bukan hanya dari segi sosialnya saja, bukan hanya dari sisi budaya, tapi sisi politik ini yang paling banyak paling banyak mewarnai hubungan antara etnis, khususnya etnis Tionghoa dan etnis lokal yang ada. Dan kita harus jujur bahwa kondisi saat ini sebenarnya sebagian besar diciptakan oleh kondisi politik yang sudah pernah khususnya di zaman Orde Baru dulu. Coba kita lihat di zaman Orde Lama. Ini Orde Lama aja ya. Iya. Waktu zaman Orde Lama kita lihat orang-orang Tionghoa dengan orang-orang etnis lokal itu sangat sangat menyatukan dalam kehidupan keseharian. Kita lihat dulu banyak sekali orang-orang Tionghoa ikut jadi tentara, bahkan jadi seniman Hoeng gitu, seniman yang hidup di zaman Orde Lama. Sohogi juga. Ya, Sohogi banyak sekali. Nah, tapi setelah masuk di zaman Orde Baru, nah di situ ya punya sejarah politik yang baru, ya akhirnya terjadilah seperti sekarang. Gitu, terjadi pemisahan betul-betul mana Tionghoa, mana etnis lokal yang lain. Gitu. Tapi zaman Gus Dur bagus ya. Bahkan disebut sebagai tokoh peradaban. Oh iya. Ya, kita sebenarnya orang-orang Tionghoa itu sangat berterima kasih sekali kepada Gus Dur. Sangat berterima. Bahkan ada satu tempat saya pernah kunjungi di Semarang. Itu di dalam tempat ibadahnya itu, tempat ibadah Tionghoa ya, kayak semacam kelenteng lah gitu. Rumah Abu lah ya, rumah tempat pemujaan leluhur. Justru di situ dipasang kimchinya Gus Dur. Gus Dur. Kimchi apa tuh? Kimchi apa tuh? Kayak tempat pemujaan. Oh. Ya, saya tanya kenapa sampai dibuatkan pemujaan khusus untuk Gus Dur. Dia bilang Gus Dur sangat berjasa. Seandainya nggak ada Gus Dur mungkin ya lain cerita dengan kita nggak bisa Imlek. Iya. Barongsai nggak ada tuh. Iya. Gus Dur yang pertama mencabut Kepres tahun 69 tentang pelarangan budaya Tionghoa itu ya di zaman dulu ya. Itu kita sangat berterima kasih. Walaupun nanti setelah itu Ibu Mega meneruskan. Contohnya misalnya waktu zamannya Gus Dur kan Imlek itu menjadi hari libur fakultatif, belum wajib kan? Iya.
Nah, setelah masuk Ibu Mega, itu mengeluarkan Kepres bahwa Imlek dijadikan sebagai hari libur nasional yang bersifat tradisi loh ya, bukan agama. Jadi di dalam Kepres tertulis bahwa ini adalah tradisi Cina, ditulis. Imlek itu berarti tradisi ya, Ya, bukan hari raya. ya, Perayaan perayaan Imlek. Imleknya itu dianggap sebagai hari raya tradisi orang-orang Cina, disebut di dalam Kepres. Berarti orang Laksamana Cheng Ho juga yang notabene Islam juga merayakan Imlek. Ya, sebenarnya Imlek ini itu perayaan budaya. Budaya. Ya, perayaan Oke. budaya, cuma ya apa, oleh sebagian, contoh saya Buddhis ya, agama Buddha misalnya. Saya merayakan Imlek itu dengan tata cara Buddhis. Teman-teman kita yang Katolik juga merayakan misa Imlek. Saya pernah hadiri satu kali perayaan misa Imlek di sini. Pastornya pakai baju merah, lalu ada tulisan Mandarinnya gitu. Dan namanya misa Imlek. Lalu di gereja Protestan ada mereka rayakan KKR Cap Gomeh misalnya. Oh, ada juga? Ya, ada kayak KKR Cap Gomeh. Lalu pernah saya hadiri satu kali, pernah umat Islam juga buat zikir Imlek. Piti ya? Khusus ya, untuk Piti juga buat zikir Imlek. Jadi Imlek adalah perayaan budaya yang bisa dimaknai oleh agama apapun. Termasuk di tanah leluhurnya Imlek di Tiongkok situ, semua etnis bahkan tidak ada agamanya pun rayakan Imlek. Iya. Karena perayaan budaya ya. Pak Yoris, ini dalam perjalanan sejarah ya. Ya. Tentu ada dinamika-dinamika, bahkan luka sosial politik. Terus gimana nih komunitas Tionghoa Makassar memaknai masa lalu itu tanpa terjebak di dalam. So kadang-kadang ada orang terjebak dengan masa lalu, trauma, nggak bisa move on. Psikologis susah sekali. Saya jujur aja, saya juga masih punya trauma itu. 97 ya? Iya, karena tahun 97 itu kan kita sudah paham ya apa yang terjadi waktu itu. Jadi pada saat itu saya sendiri merasakan bagaimana itulah kerusuhan terbesar. Sebelum itu pernah kejadian. Mungkin tahun-tahun 72, mungkin ada kasus Tokola dulu, lalu pernah Di Makassar juga? di Makassar, pernah beberapa kali. Berarti Makassar ini hampir bisa dibilang awal ya? Setelah itu baru nyebrang ke Jakarta tahun 99. Solo 97 juga. Solo juga 97 juga? Ya, habis itu ya di beberapa daerah terjadi, lalu tahun 98 di Jakarta 98. Tapi memang trauma-trauma sosial yang terjadi itu susah kita atasi karena itu kan menyangkut batinnya orang ya. Dan satu kali peristiwa itu terjadi, itu untuk menghilangkan trauma itu kan sulit sekali. Itu gimana kalau Pak Yoris sendiri pribadi? Waduh, saya itu masih ingat sekali. Kalau saya pribadi saya masih ingat sekali itu. Saya nikah tahun 95. Oke. Ya, lalu tahun 97 itu pas itu saya ingat sekali September. Ya. 15 September. 15 September itu terjadi kerusuhan itu, istri saya itu hamil besar. Waktu itu, nah, bagaimana paniknya kita kan pada saat itu. Apalagi kalau sudah lihat orang-orang itu sudah mau pakai tangga panjat di rumah kita. Rumah di mana waktu itu? Saya waktu itu tinggal di Jalan Agus Salim, memang di daerah perdagangan di sekitar Pasar Sentral situ. Oke. Saya masih lihat, waduh, ini sudah orang-orang sudah ngelempar, lalu ada yang sudah bawa tangga mau naik. Ya, saya bilang ini. Nah, yang paling besar pertimbangan saya karena istri lagi hamil tua waktu itu. Terus? Gitu. Ya, akhirnya ya syukur-syukur. Cara nyelamatinnya gimana waktu itu? Syukur-syukur pintunya masih kuat ya, didobrak gitu masih kuat. Pokoknya masih selamat lah. Tapi setelah itu ya akhirnya ngungsi ke rumah tetangga. Ngungsi ke rumah-rumah Pribumi. saya ya. Pribumi? Iya. Jadi saya waktu itu. Dan mereka menerima? Ya menerima. Dan memang bukan hanya itu, sangat banyak sekali yang teman-teman kita yang rumahnya dijarah atau ya syukur-syukur kan tidak celaka ya orangnya. Masih selamat ya, mau mengungsi kemana? Tempat yang paling aman kan memang di rumah-rumah orang-orang tetangga-tetangga Bugis Makassar. Jadi memang betul. Saudara yang paling dekat itu adalah tetangga. Saya pernah dengar dari kisahnya Pak JK. Pak JK dulu, itu sebelah rumahnya Pak JK dulu diselamatkan ke rumahnya Pak JK. Kayak gitu ya, itulah. Tapi itu menjadi titik balik.
sebelum tahun 97, kegiatan aktivitas orang-orang Tionghoa itu biasa-biasa saja. Lebih banyak ke formal kan. Saya masih ingat sekali ada Pak Anton Obe dulu, tahun itu mungkin sebagai ketua Bakom PKB namanya. Iya. Salah satu cara untuk membuat orang-orang Tionghoa ini lebih bisa dikelola ya. Dikelola lalu dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan itu lewat badan Bakom PKB, saya sudah lupa juga, badan komunikasi apa gitu lah. Peranakan mungkin ya. Pembauran dan pembauran kebangsaan lah gitu. Iya. Nah, saya masih ingat sekali kegiatan-kegiatan itu hanya lebih bersifat formalitas dan lebih bersifat birokrat. Nah, setelah tahun 97 semua berubah. Mulailah kita bentuk forum-forum pembauran, forum kebangsaan. Nah, tujuannya untuk membangkitkan kesadaran orang-orang Tionghoa bahwa ayo kita harus berbuat. Ada sesuatu yang tidak beres nih, gitu. Nah, itu mulai masuk ke kegiatan-kegiatan, banyak kegiatan sosial, lalu kegiatan budaya juga, lebih bersifat budaya, termasuk kita memanfaatkan Imlek itu sebagai ajang untuk mempererat relationship antara orang-orang Tionghoa dengan orang-orang Pribumi. ya. Nah, ini saya Pak Yongri tadi bicara masalah pembauran. Ya. Saya cuma mau nanya nih, banyak generasi peranakannya Ya. yang udah fasih berbahasa Bugis, Makassar, Mandar, Toraja, bahkan menggunakan dialek lokal. Ini gimana ya? Seberapa penting sebenarnya bahasa dialek itu bisa sebagai jembatan pembauran? Ini ada satu yang penting. Sebenarnya kalau kita mulai jujur ya, orang Tionghoa itu punya daya adaptasi yang paling tinggi. Oh ya. Dimanapun orang Tionghoa itu ada, pasti bisa bahasa daerah di situ. Bapak saya lahir di Goa, di Limbung. Mama saya lahir di Sengkang. Dua-duanya nih asli Tiongkok, tapi memang lahirnya di situ. Tapi kakek lah ya. Kakek punya kakek itu memang dari Tiongkok. Nah, kami di rumah itu saya dengan tante sering bahasa daerah. Jadi saya kalau Bugis sama Makassar. Kalau bahasa karena kita lebih dulu karena kita tinggal di Makassar, lalu bapak saya kita lebih dekat dengan keluarga bapak, jadi kita lebih banyak pakai bahasa Makassar. Jadi kalau saya bahasa Makassar tidak bisa dijual sudah saya ini. Bahasa Bugis pun masih bisa ngerti. Sedikit-sedikit ya. Perdagangan. Nah, yang menarik tadi saya bilang, orang Tionghoa itu punya daya adaptasi yang tinggi. Sehingga mereka itu bisa berdagang dimanapun. Berarti pembauran ini terjadi karena secara alami ya? Sebenarnya, jadi kalau kita lihat di zaman Orde Lama dulu, coba lihat, di zaman Orde Lama itu kan nggak diatur-atur secara politik. Mereka terjadi pembauran yang alamiah sekali. Nah, bahkan mereka itu kalau kita lihat para penyanyi kayak seperti Ho Eng-ji, Am Ban-cheong misalnya itu, mereka itu hidup berbaur. Jadi mereka itu kalau bikin lagu katanya, nyanyi lagu tuh sambil minum-minum. Mati Raja kan yang orang Ho Eng-ji, iya. Ho Eng-ji. Yang sekarang sudah kita jadikan nama jalan di Jalan Jampea itu. Jalan Jampea sekarang menjadi Jalan Ho Eng-ji. Gitu. Berarti pembauran ini terjadi secara alami atau melalui kesadaran bersama untuk hidup berdampingan? Ya, jadi sebenarnya kalau saya lihat ini orang-orang Tionghoa itu yang hidup di dimanapun, mereka itu pasti punya keinginan besar untuk bisa diterima kan. Mereka hidup sebagai pedagang. Pedagang itu nggak bisa jalan nih bisnisnya kalau masyarakatnya nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan dia kan. Nah, jadi masyarakat itu dia harus membuat bagaimana masyarakat bisa menerima kehadiran dia dengan sebaik-baiknya kan. Agar masyarakat itu mau simpati, belanja ke situ, mau percaya sama mereka. Jadi sebenarnya kalau orang-orang Tionghoa sejak zaman Orde Lama itu dibiarkan terus seperti itu, pembauran pasti menjadi jauh lebih bagus. Salah satu tempat pembauran yang paling bagus adalah warkop. Benar ya? Iya. Benar ya? Iya. Warkop itu tempat untuk bercanda, tempat untuk mendekatkan diri itu paling bagus. Makasih ya, ada warkop Punan. Saya harus sebut tuh merek nih. Ya, itu di warkop itu banyak sekali kebahagiaan. Bahkan sekarang ini, saya kebetulan aktif di Forum Kerukunan Umat Beragama. Salah satu program utama kita di Forum Kerukunan itu ngopi kerukunan.
Itu gimana? Jadi kita buat acara-acara kerukunan itu di warkop. Jadi bukan hanya di tempat ibadah, malah sekarang udah jarang di tempat ibadah, di warkop kita buat. Berarti ada Islam, Kristen, banyak? Iya, Oh. kemarin saya hadiri acara ngopi kerukunan itu kita buat di Baru, di Pinrang, di Kumba, Jenek Ponto, gitu. Jadi kita buat acaranya itu di warkop, di situ orang-orang ngobrol lebih terbuka kan. Soalnya kalau kita ngobrolnya itu di tempat meeting yang yang sangat formal, nggak cair suasananya. Sambil ngopi, sambil merokok. Nah, ini kan ngomongnya apa saja terbuka, akhirnya kita menjadi lebih tahu juga, gimana kondisi masyarakat yang sebenarnya kan. Ya, ini menyambung pembahasan di warkop tadi ya. Kita bicara soal kuliner, coto Makassar, mie titi, pangsit, bakso, semuanya seperti sebuah simbol akulturasi budaya. Apakah makanan menjadi bahasa paling jujur dari proses pembauran budaya ini? Betul, ini menarik sekali. Saya suka makan mie soalnya. Iya, iya. Hokkien. Mie itu bahasa Mandarin. Kalau misalkan di Makassar mie? Bahasa Mandarin, iya. Bahasa Mandarinnya disebut mien kan, mie. Iya. Bakso. Bakso itu bahasa Mandarin, bakpao. Itu apa artinya bakso itu? Bakso. Coba. Iya. Coba jelaskan deh kita. Bakso, bakpao, bakpia gitu ya. Itu semua itu artinya daging kan. Oh. Ya, bakpao. Kalau bakpao itu daging yang dibungkus. Nah, gitu. Kalau bakso? Bakso ya daging-daging bulat. Gitu. Bakpia ya dalam bentuk daging yang dibentuk dalam bentuk pia kan. Kue pia gitu. Baik, sebenarnya ya kalau kita lihat dari bahasa bukan hanya soal makanan. Hampir banyak sekali bahasa kan, loteng, tauco misalnya, tauge. Oh, loteng itu bahasa. Oh iya, beca. Beca itu bahasa Mandarin, bahasa Hokkien. Beca itu becia. Beca itu itu kan kuda, cia itu kendaraan. Kendaraan kuda. Ya, kendaraan yang dulu kan yang dokar gitu, Iya. namanya beca. Lalu misalnya apalagi kemoceng. Bulu itu. Ya, itu namanya cimaucing. Jadi ke itu ayam, mau itu bulu, cing itu pembersih. Bulu ayam pembersih. Ya, bulu ayam pembersih. Oke. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi bahasa, makanan, lalu tradisi-tradisi yang ada ya dalam Bugis Makassar, sebenarnya akulturasi itu sudah terjadi. Tanpa disadari ya? Iya. Karena masyarakat itu juga pintar menyerap. Kalau dia positif, ya kita serap juga. Gitu. Oke. Dan bukan hanya itu. Bukan hanya budaya Tionghoa saja. Budaya Portugis, budaya Belanda kan sebenarnya banyak yang kita tidak sadar kan. Seperti contoh, saya pernah satu kali ke Portugal. Ya. Tiba-tiba saya kaget di situ. Karena saya ke roti tertulis panada. Sebab ini di Makassar ini sering kita makan panada, di situ kan namanya panada. Apa namanya? Panada juga. Makanannya sama? Makanan sama. Gitu, empanada namanya. Ada. Itu. Jadi kadang-kadang ya secara tidak sadar sebenarnya banyak akulturasi budaya, akulturasi sosial itu sudah terjadi. Oke. Cuma kita kadang-kadang tidak menyadari itu. Dalam tradisi dan kepercayaan kita melihat ada etnis Tionghoa yang memeluk agama Islam dan mengadopsi adat lokal sekaligus budaya Tionghoa hadir di ruang kota lewat lampion dan arsitektur. Bagaimana Anda melihat proses saling mempengaruhi ini? Ini gimana ini? Iya. Jadi gini, orang Tionghoa itu sebenarnya Lampion bahasa Cina ya? Lampion, ini saya harus Cari dulu Rek. kalau kita bahasa anunya tenlong ya. Tenlong. Oh, tenlong. Teng itu Cahaya. Ya, teng itu cahaya, tenlong. Nah, mungkin aja ya lampion itu mungkin bahasa oke ya harus cari tahu dulu nanti. Ini betul-betul menarik. Ya, jadi gini, sebenarnya kembali ke pertanyaan bahwa bagaimana dengan Saling mempengaruhi. Nah, orang-orang Tionghoa di Tiongkok itu sebenarnya mereka itu orang-orang spiritualis. Makanya kita jangan heran kalau lihat orang Tionghoa itu tidak terlalu mau dipenjarakan oleh simbol-simbol agama, nggak terlalu dia. Jadi orang Tionghoa itu kalau
Anda suruh, ayo besok kita antar ke gereja, dia ke gereja. Besok misalnya ke kelenteng, dia kelenteng. Karena bagi dia spiritualisme itu pencarian, Kak, mencari dimanapun. Perjalanan untuk mencari keilahian. Nah, orang-orang Tionghoa itu sebenarnya adalah orang-orang spiritualis. Makanya kalau kita lihat di Tiongkok itu, mereka menjalankan ada beberapa kepercayaan yang kita sebut agama ya. Mereka mungkin ada yang sebut agama, ada yang bukan. Mereka jalankan itu minimal ada 3 ajaran. Satu ajaran Taoisme. Kalau kita Tao. ya, kalau Abang sering dengar Feng Shui, Feng Shui. Oke. Shio misalnya, Shio itu dari dari pengaruh Taoisme gitu. Lalu mereka menjalankan juga Konfusianisme. Konfusianisme misalnya lebih khusus ke bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan penguasa, itu Konghucu. Karena Konghucu itu memang pejabat kerajaan yang banyak membuat etika-etika hubungan sosial antara masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan pemerintah gitu. Kalau Taoisme lebih banyak mengajarkan tentang hubungan manusia dengan alam. Nah, lalu mereka jalankan Buddhisme, agama Buddha. Nah, agama Buddha itu lebih banyak ke bagaimana hubungan manusia dengan internal, inner heart-nya, dengan hal yang ada di batin dia. Jadi 3 ini orang kadang-kadang bingung juga, ini orang Tionghoa ini kok dicampur-campur seperti itu. Ya memang begitulah orang-orang Tionghoa. Kebenaran itu ada di mana-mana. Nah, di sana di Tiongkok itu khususnya di Uighur misalnya, itu ada juga orang-orang sangat banyak orang-orang Muslim kan. Bahkan saya pernah ke Guangzhou, salah satu masjid tertua itu ada di situ. Di Xi'an, di Guangzhou. Nah, salah satu sahabat Nabi yang terkenal itu dikuburkan di Cina. Nah, jadi sebenarnya orang-orang Tionghoa itu kalau soal agama tidak terlalu mereka tidak terlalu pusing penjara penjara itu ya dengan itu. Nah, yang masalah ini kalau cara beragamanya yang lain. Ya, misalnya dia memegang adat yang kuat. Tetapi di satu sisi dia harus menjalankan ajaran agamanya. Di sini terjadi kadang-kadang benturan nilai. Di Islam juga kayak gitu. Iya. Contoh misalnya orang-orang Tionghoa itu selama ini punya satu kewajiban untuk menghormati leluhur. Menghormati leluhur. Pasang dupa, lalu kadang-kadang kalau ada memang kemampuan dia membuat makanan-makanan lalu dipersembahkan. Itu sebenarnya penghormatan. Siap. Dia tahu bahwa ini bukan untuk orang matinya mungkin tidak butuh lagi nih makanan. Tapi ini bentuk penghormatan. Dupa, lilin itu semua simbol penghormatan saja. Tanpa itu pun juga bisa. Nah, tetapi misalnya karena dia masuk misalnya Protestan. Oh, nggak bisa pakai dupa, nggak bisa. Nah, ini terjadi benturan nilai. Nah, termasuk yang Islam juga lah ya. Kadang-kadang apa yang dilakukan dalam tradisi tetapi menurut paham Islam tidak bisa. Kalau menurut Pak Yoris, kota ini sudah cukup menghargai warisan budaya peranakan nggak? Kayak misalkan di Pecinan itu kan banyak ya bangun arsitek-arsitek, ya kan, warisan-warisan budaya Anda. Saya lihat gini. Menghargai nggak? Gini, kalau saya lihat ya, barongsai itu salah satu budaya Tionghoa. Iya. Orang semua suka nonton barongsai. Nah, angpau. Kayaknya yang lebih kebanyakan nonton orang-orang Islam kayaknya. Bukan hanya barongsai. Siapa yang nggak suka angpau? Bawa angpau sih itu? Iya. Nah, enggak. Itu bagian dari budaya kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya soal budaya ini orang lihat daya tariknya. Oh, menarik enggak? Bermanfaat enggak? Kalau bermanfaat, ya orang pasti suka gitu. Jadi ini sebenarnya banyak tergantung dari bagaimana orang-orang Tionghoa itu mengimplementasikan budaya ini dengan bagus. Anda melihat misalkan perayaan Imlek itu semakin lama makin kesini makin rame atau biasa-biasa aja? Kalau saya lihat dulu itu memang lebih rame. Dulu? Ya, dulu. Tahun-tahun berapa tuh? Kalau saya lihat ini, saya lahirnya tahun 66 ya. Jadi belum pas di pergantian rezim kan.
Tapi kalau kita dengar dari kisah-kisah orang tua kita itu di zaman Orde Lama itu ramai sekali. Karena apa? Pada saat itu memang pembauran akulturasi itu sangat bagus, Kak. Akulturasi sosial loh ya. Sangat bagus sekali. Sehingga perayaan-perayaan itu bukan hanya jadi perayaan orang Tionghoa, tapi perayaannya masyarakat umum semua, termasuk orang lokal. Gitu. Nah, nanti setelah mulai masuk ke Orde Baru, sudah mulai dilarang pelarangan. Dengan adanya pelarangan ini sebenarnya bukan soal pelarangannya, tetapi membentuk citra bahwa ini kegiatan Agama. tidak bisa dibuat. Kayak kegiatan ini haram gitu loh, dibuat di negara kita. Jadi seolah-olah seperti dulu kan banyak toko-toko pakai bahasa Mandarin kan. Orde Lama dulu kalau kita lihat foto-foto di mana di Jalan Sulawesi atau di Pasar Serat misalnya, atau di Jalan Nusantara masih banyak pakai, ada yang pakai tulisan Arab, ada yang pakai tulisan Mandarin, biasa aja gitu. Nah, tapi setelah pelarangan tahun 67 itu, Pak Harto melarang tahun 67, bahasa Mandarin tidak bisa dipakai. Nama-nama Mandarin harus ganti nama semua. Nah, budaya-budaya Tionghoa, Imlek, apa semua, Cap Gome, lalu perayaan makan bakcang misalnya itu tidak bisa dirayakan. Berarti tambah Makanya masyarakat itu menganggap bahwa loh, berarti ini kegiatannya sepertinya haram untuk dibuat, ini tidak pantas dibuat. Berarti di Makassar Anda melihat juga seperti itu? Ya, di awal-awal di Orde Baru, di zaman Orde Baru. Kalau sekarang? Saya coba sampai sekarang kita lihat masih banyak orang-orang, ya dulu masih lebih keras ya. Kalau kita dengar orang pakai bahasa Mandarin, dia kan merasa tidak enak. Kenapa kamu pakai bahasa Cina? Ni hao, hao gitu. Seolah-olah bahwa ini bahasa yang tidak pantas dipakai di zaman Orde Baru dulu. Padahal Nabi Muhammad kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Negeri Cina gitu. Nah, ini jadi peraturan yang dibuat, regulasi yang dibuat, lalu aturan kebijakan-kebijakan politik itu tanpa disadari sebenarnya dia banyak mempengaruhi pola pikir kita, masyarakat kita. Nah, inilah yang membuat ya tantangan-tantangan yang sekarang ini yang harus kita sembuhkan sebenarnya. Ya, menurut Anda juga komunitas Tionghoa ini kan dikenal sebagai punya etos kerja yang sangat luar biasa, ya kan? Jaringan ekonominya juga kuat, luas. Menurut Anda, nilai apa yang paling relevan untuk bisa dibagikan kepada generasi muda yang ada di Makassar? Nah, ini saya mau sampaikan. Jadi orang-orang Tionghoa itu sebenarnya orang Tionghoa di Tiongkok situ itu banyak juga yang miskin, banyak juga yang malas sebenarnya. Cuma orang Tionghoa di Indonesia itu adalah orang Tionghoa perantauan. Jadi harus dan keras. dimanapun orang-orang yang merantau harus kerja keras. Maaf saya tanya, orang tua Anda perantauan? Orang tua saya lahir di Goa kan. Oh, di Goa. Ya, di Goa. Berarti kakek-kakeknya lahir. Itu kakek saya dulu karena terjadi perang di Tiongkok itu waktu itu antara Partai Komunis dan Partai Republik ya. Waktu itu antara Chiang Kai-shek dengan Mao Zedong, waktu itu kan akhirnya hidupnya rakyat di situ kan sangat menderita kan. Kekurangan sehingga kakek-kakek kita itu merantau ke seluruh dunia. Ya sama lah kalau kita lihat orang-orang di Afghanistan sekarang gitu. Kasihan ya. Yang karena hidup di sana dulu menderita perang, akhirnya kan kemana-mana gitu merantau. Nah, orang-orang Tionghoa yang merantau itu dia membawa satu tipe perantau, yaitu rasa ndak aman. Sama orang Bugis. Coba lihat, orang tanya kenapa orang Bugis ini sukses-sukses semua di Kalimantan, di Papua kan jadi pedagang sukses kan. Jadi bukan karena Bugisnya, tapi salah satu penyebab utama juga karena perantau. Jadi karena dia merantau, dia merasa unsafety kan. Sehingga dia harus kerja keras, karena dengan dia kerja keras, dia bisa cari penghasilan cukup, perlindungan untuk dirinya kan, bisa hidup. Kalau dia tidak kerja keras, siapa yang mau biayai dia? Yeah. Gak mungkin orang-orang situ mau kasihan sama dia, karena kamu dianggap sebagai pendatang gitu. Nah, jadi kalau saya lihat, orang-orang Tionghoa perantau ini punya dua faktor yang paling penting. Sampai mereka itu bisa diterima dan bisa berbisnis dan sukses ya.
Untuk yang ini pun yang sukses ya, yang sukses banyak juga yang melarat juga banyak. Kalau kita lihat Abang pernah ke Kalimantan, ke Singkawang, Bangka, pernah. Nah, itu cuma lihat di situ banyak tukang beca, banyak juga yang hidupnya melarat, makan aja juga susah. Di sini juga ada di Makassar. Nah, tapi ada dua nilai. Ini yang saya mau tadi pertanyaan Abang tadi, nilai-nilai apa kira-kira yang membuat? Saya lihat minimal ada dua, yaitu Sinyong. Sinyong itu ras, kepercayaan, ya, dan Kuansi. Kuansi itu relationship. Jadi orang-orang Tionghoa itu dimanapun, mereka itu sangat menjunjung tinggi trust, kepercayaan. Kenapa sampai orang Tionghoa itu sangat mati-matian menjaga kepercayaan? Karena nama yang dia bawa. Kalau di kita Siri ya. Ya, Siri. Nama yang dia bawa. Seperti saya. Misalnya Yonggris. Nama saya di mana-mana dipakai Pham Lao kan. Pham Lao. Jadi kita kalau berbuat hal-hal yang tidak baik, nama Pham kita rusak. Abang Phamnya apa? Ceng. Kalau ibu saya Ceng. Ya, Ceng. Nah, jadi kalau orang ketemu kita, dia jarang tanya nama kita. Dia tanya, nah Phamnya siapa? Phamnya siapa? Siensen Kuising. Chen. Bapak ini Pham apa? Oh, saya Pham Chen. Nah, setelah kita jawab, saya ini nama marga saya Chen. Baru dia tanya, nama panggilan Anda apa? Nama panggilan itu belakangan, tapi nama Pham itu penting. Gitu. Kalau di Tiongkok gitu, di satu desa misalnya, ada satu orang yang punya marga itu lalu berbuat yang tidak baik, itu satu marga itu bisa malu. Jadi mereka itu sangat menjaga kepercayaan karena nama yang dibawa itu nama keluarga. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu Kuansi. Kuansi itu relationship. Orang Tionghoa itu, coba kita lihat sampai sekarang, China itu bisa bagus masuk ke Afrika, masuk ke Timur Tengah gitu ya. Karena selalu ingin menjaga relationship dengan siapapun. Nggak mau cari musuh. Orang-orang Tionghoa, coba kita lihat, sejak zaman dulu sampai sekarang. Cheng Ho ke sini itu di abad ke-15, tahun 1400-an, di zaman dinasti Majapahit. Dinasti Ming kan. Sebenarnya sebelum Cheng Ho ke Indonesia, sebenarnya sudah ribuan tahun sebelum itu sudah masuk kan sebenarnya orang-orang Tionghoa. Ada yang 1200. Fasien itu tahun 400-an. Itu ada catatan sejarahnya. Tahun 400-an itu Fasien itu sudah datang seorang biksu, datang belajar ke Sriwijaya kan. Lalu habis itu Itsing juga biksu, malah tinggal di Sriwijaya 7 tahun. Jadi orang-orang dulu dari Nusantara ini yang berpusatnya di Sriwijaya itu dulu dikenal sebagai pusatnya pendidikan agama Buddha. Jadi sebelum orang pergi ke India belajar agama Buddha, dia ke sini dulu belajar Di Palembang. Iya, di Palembang. Bahkan saya pernah ke Tibet. Salah satu pendiri agama di Tibet itu ya sangat terkenal. Siapa namanya lagi itu? Di Pangkara. Atisha di Pangkara. Atisha di Pangkara itu asalnya belajarnya di Nusantara. Jadi artinya apa? Bahwa orang Tionghoa ini sebenarnya sudah lama hadir di Nusantara. Nah, dan mereka itu akhirnya, bahkan saya bulan lalu pernah ke Kalimantan, ketemu beberapa teman-teman orang Dayak, persis face-nya Tionghoa, lebih asli Cina daripada saya. Tapi ya dia sudah anggap bahwa dia orang pribumi, dia orang lokal Dayak ya. Ini berarti peran komunitas Tionghoa di Makassar mendorong kemajuan kota bukan hanya terjadi di sektor ekonomi ya? Bukan hanya ekonomi. Jadi sebenarnya orang-orang Tionghoa itu hanya karena gini sebenarnya. Jadi selama Orde Baru dulu kan orang Tionghoa kan tidak bisa masuk ke sektor lain kan, kecuali perdagangan. Mau jadi pegawai negeri nggak bisa, mau jadi tentara nggak bisa, mau jadi guru juga dibatasin, ini semua nggak bisa. Bukan hanya itu, masuk ke usaha dagang tertentu juga nggak bisa. Masuk jual sembako, jual beras, nggak bisa. Nah, jadi akhirnya mereka itu sebenarnya terkonsentrasi ke perdagangan. Sebenarnya dulu-dulu itu banyak jadi guru.
banyak orang Tionghoa jadi guru, jadi tentara, jadi polisi. Dulu itu ada namanya Pao Antui. Pao Antui itu tentara, ya karena sebelum kemerdekaan dulu, sebelum kemerdekaan kan Indonesia masih dijajah ya. Jadi untuk melindungi kepentingan orang-orang Tionghoa itu mereka juga membentuk satu tentara, Pao Antui. Namanya Pao Antui. Ada juga tentara. Ada tentaranya karena ya waktu itu kan dijajah Belanda. Dan orang-orang Tionghoa juga butuh security kan. Mereka bikin tentara Pao Antui. Saya mau tanya, apa yang menyebabkan orang Tionghoa rata-rata orang kaya? Ya enggak juga lah. Enggak, maksudnya Mana? enggak. Kita buka-buka aja. Sembilan naga. Oh iya. Di Makassar rata-rata yang punya hotel orang-orang Tionghoa. Apa yang membuat kita semua ini? Saya bilang kita karena saya juga keturunan ibu saya. Kenapa kita kok bisa jadi orang kaya raya sih? Seperti itu. Apa resepnya? Ya banyak faktor lah ya. Tadi salah satu karena mental sebagai seorang perantau. Oke. Lalu yang kedua ya orang-orang Tionghoa memang karena hidupnya susah jadi mau kerja keras kan. Oh ya dulu makan aja susah. Jadi dia harus kerja keras. Yang ketiga memang nilai-nilai moral. Etos kerja berarti ya? Ya, etos kerja. Lalu yang ketiga ini sebenarnya yang paling penting. Nilai-nilai etika, nilai-nilai moral yang dipelihara oleh dalam budaya orang-orang Tionghoa seperti menjaga kepercayaan. Lalu orang-orang Tionghoa itu egaliter sebenarnya. Ya bisa bergaul dengan siapa saja gitu. Nah, ini berarti saya ada korelasinya pertanyaan ini. Ya. Kalau Anda bilang tadi egaliter, berarti di tengah tantangan global, kompetisi kota-kota besar ya. Kolaborasinya gimana nih antara komunitas Tionghoa dengan Bugis Makassar agar bisa menjadi kekuatan yang strategis? Ini kan kalau kekuatan strategis berarti semua yang kaya. Ya. Gitu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya ya, pebisnis itu kan tujuannya untuk cari cuan kan? Iya. Untuk cari cuan. Jadi mereka itu mau kerjasama dengan siapapun sebenarnya. Mau dengan etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Batak, yang penting dia bisa kerjasama dan ada cuan. Gitu. Jadi sebenarnya orang-orang Tionghoa itu cukup realistis berpikir. Yang penting bisa saling percaya. Bisnis kan dasarnya kan saling percaya kan, trust. Bisa saling percaya, kolaborasi, bisnis jadi. Iya. Gitu. Jadi kalau saya lihat sebenarnya yang penting punya misi yang sama. Jangan kira bahwa orang Tionghoa itu bukan orang nasionalis. Begitu dia bisa membayar pajak dengan benar, misalnya memberikan kontribusi sosial yang besar di lingkungannya, itu sudah orang nasionalis. Jadi nasionalis itu jangan dilihat dari etnisnya, tapi lihatlah dari apa yang dia berikan ke lingkungan, ke masyarakatnya. Itu baru nasionalis. Daripada dia misalnya orang asli lokal tapi nggak beri apa-apa, malah korupsi. Ya. Itu koruptor itu bukan nasionalis. Gitu. Sudah pasti karena itu uang rakyat diambil kan. Berarti Anda sedang menunjuk juga nih ada beberapa oknum-oknum Tionghoa yang korup ya? Iya ada juga. Ya. Ya karena namanya korupsi ini kan dasarnya keserakahan kan. Godaannya gede emang. Nggak pernah puas orang. Kita kalau dikasih mungkin 1 juta, 2 juta ya masih gampang menolak. Tapi kalau dikasih sudah dimulai 1 miliar, 2 miliar, mungkin jadi berat juga menolak. Iya. Nah ini keserakahan. Tapi ya tergantung dari bagaimana kuatnya dia memegang nilai-nilai moralitas kan. Berarti apa peran konkret komunitas Tionghoa ya dalam menjaga harmoni, toleransi di Makassar ke depan? Hidup kebersamaannya. Kalau saya lihat sebenarnya yang paling penting orang Tionghoa itu hanya butuh opportunity, kesempatan dikasih. Soalnya Andai dibuka kesempatan yang lebih luas. Seperti sekarang. Setelah 98 sampai sekarang, ya sudah 37 tahun, kesempatan begitu dibuka. Banyak orang Tionghoa jadi politisi. Banyak yang jadi tentara, banyak jadi polisi, banyak jadi guru, apa semua. Jadi tinggal kesempatan sebenarnya yang dibuka. Orang Tionghoa itu maaf ya, waktu kerusuhan yang lalu, orang Tionghoa itu larinya kemana? Dia tidak lari ke Cina, ke tetangga ke Malaysia, paling jauh ke Australia. Kalau Pak Yoris larinya ke tetangga, karyawan. Iya ke rumah karyawan. Ah. Nah, jadi artinya apa?
mereka itu sebenarnya merasa bahwa Indonesia ini ya kampung dia. Seandainya Cina itu menjadi kampung dia, sudah rame-rame lari ke Cina kan, ke Tiongkok kan. Tapi kan enggak seperti itu. Jadi orang Tionghoa ini sebenarnya dia tahu bahwa Indonesia ini rumah dia. Kalau dia tidak rawat dengan baik rumah dia tidak bisa tinggal di sini. Gitu. Jadi dia punya hubungan sosial harus bagus. Hubungan sosial baru bisa bagus kalau punya etika, moral, ya nilai-nilai filantropi, ya Adab. sosial, ya, adab yang bagus. Makanya saya bilang orang Tionghoa itu, ini maaf ya, saya tidak membandingkan dengan etnis lain, tapi orang Tionghoa itu memang paling adaptif, minimal dari dia bisa berbahasa di daerah setempat. Kalau etnis lain Pak, waduh susah sekali belajar bahasa Bugis. Tapi kalau orang Tionghoa, Tetangga saya ada tuh jago banget bahasa Bugis. itu Ibu-ibu, Cici, jago banget ya bahasa Bugis ya. apalagi kalau memang dia tinggal di situ ya. Iya. Terus apakah Imlek bisa dijadikan momentum tahunan untuk memperkuat dialog lintas budaya di Makassar? Menurut Anda? Harus. Seberapa yakin? Gini, saya kan yakin sekali. Jadi gini, Imlek yang kita rayakan setelah tahun 2000 di Makassar itu perayaan Imlek itu mulai tahun 2000. Ya sekali saya mulai melakukan kegiatan-kegiatan kayak festival Japa Joka Cap Gome. Kita buat kegiatan itu sebenarnya dibuat tujuannya untuk apa? Kita ingin ada satu kesempatan di mana orang-orang bisa saling berinteraksi. Oleh sebab itu dibuat salah satu festival yang terkenal, kita sudah 20 tahun, sudah 25 tahun ya. Itu festival Japa Joka Cap Gome. Coba bayangkan, Japa Joka Cap Gome. Udah jalan. Bahasa Bugis, bahasa Makassar, bahasa Bugis, bahasa Mandarin. Japa Joka Cap Gome. Itu sudah. Lalu kita buat kegiatan-kegiatan kayak pawai budaya yang mengikut serta. Bukan hanya orang Tionghoa yang bikin, tapi orang etnis lain pun juga ikut. Etnis Bugis, bahkan kita ajak juga dari Papua, dari Minang, etnis Arab juga ikut. Kita ingin sebenarnya ada kesempatan, momen untuk orang-orang bisa berinteraksi secara budaya dan secara sosial ya. Dan Imlek itu momen yang paling penting. Karena ada beberapa nilai-nilai di Imlek itu yang orang bilang tabu. Contoh misalnya, bagaimanapun abang misalnya musuhin saya, anggaplah abang ini misalnya Tionghoa. Lalu ada orang musuhnya datang pada saat Imlek. Baik, bisa ditolak, harus diterima. Wajib. Berarti sama kayak Idul Fitri ya? Iya. Harus dimaafin. Wajib dimaafin. Jadi kita nggak bisa menolak, walaupun orang itu kita sangat benci untuk datang. Kan kesempatan bersilaturahmi, gitu. Kesempatan untuk ketemu, jabat tangan, gitu. Orang bilang painin. Gitu. Terakhir closing statement nih. Jika Anda boleh menyampaikan satu pesan untuk warga Makassar, Tionghoa maupun non Tionghoa, apa pesan itu dan seperti apa yang ingin kita bangun bersama dengan semangat pembaruan yang sudah teruji nih? Ya, satu hal yang paling penting sebenarnya adalah saling menerima keberadaan masing-masing. Selama ini Anda merasa nggak diterima? Saya lihat sendiri masih banyak yang sangat anti misalnya pada orang-orang Tionghoa. Kita harus bisa bedakan ya, mana orang Tionghoa Indonesia, mana orang Cina. Orang Cina daratan kan beda. Kita orang-orang Tionghoa di sini itu adalah orang etnis Tionghoa yang Indonesia, artinya warga negara Indonesia yang etnis Tionghoa. Jadi orang-orang Tionghoa itu di Indonesia itu kan ada beberapa, ada orang Tionghoa yang orang etnis Tionghoa yang warga negara Indonesia. Ada orang Tionghoa yang warga negara Cina. Kayak misalnya pendatang pekerja apa semua itu warga negara Cina. Nah, kita harus bisa bedakan itu. Nah, saya sangat berharap sebenarnya ada saling menerima antara etnis masing-masing. Karena penerimaan inilah yang membuat orang-orang itu bisa saling menghargai. Saya nggak bisa hargai abang kalau saya nggak bisa menerima keberadaan abang. Yeah. Contoh misalnya, saya nggak suka pakai orang pakai baju hitam, misalnya baju kedukaan ini. Yeah. Lalu ke rumah lagi, gitu kan? Artinya kan ada penolakan. Tapi kalau saya bisa menerima Anda dengan kondisi apapun, pakaiannya, budayanya, bahasanya, makanannya, lalu saya bisa menerima Anda, ini awal dari kita bisa menghargai orang. Gitu. Jadi bagi saya Indonesia ini harus dibangun oleh seluruh
elemen masyarakatnya. Dan orang Tionghoa itu adalah salah satu elemen yang tidak bisa dilepaskan dari dari bangsa kita. Orang Tionghoa mungkin hanya sekitar 10% lah ya di Indonesia. Tapi kok kayak kita yang mayoritas kayak merasa terancam sekali ya. Itulah. Kayak merasa seolah-olah kalau orang Tionghoa itu sukses. Bahaya. Iya, bukan orang Indonesia nih yang sukses. Padahal kita juga orang Indonesia. Coba lihat ini konglomerat nanti mati ini mati di mana semua? Kan pasti mati di Indonesia. Dikubur di Indonesia. Gitu. Mereka tidak mungkin setelah mati lalu dibawa ke tanah luar. Saya mau tanya ya. Maaf, itu Tionghoa yang datang ke Morowali itu gimana? Itu kayaknya itu gimana? China kan itu. Jadi orang-orang Tionghoa yang datang itu kan semua pekerja kan. Jadi begini, orang Tiongkok, pebisnis tambang di Tiongkok itu dikasih kesempatan, ya mereka punya modal lalu punya kemampuan lalu dikasih kesempatan buka tambang misalnya di Pomala misalnya atau di Morowali. Bukannya di Morowali, di Maluku juga kan ada. Nah, mereka itu datang berbisnis. Agar mereka punya bisnis itu misalnya lebih terjamin, tentu mereka harus berusaha pakai orang-orang pilihannya, manajernya. Lalu makanya gayanya gaya-gaya arogan ya. Ya kelihatannya kayak arogan sebenarnya. Jadi istilah arogan ini kan sebenarnya karena mungkin kita melihat dia itu sewenang-wenang kan. Padahal memang ya enggak. Ya mungkin saja arogan ada karena ini ya menyangkut karakter. Karakter orang kan susah. Mungkin saja juga banyak etis-etis lain yang arogan begitu, sampai kita melihat dia masih orang Indonesia. Nah ini kan orang luar gitu. Lebih tahu diri lah. Tapi kalau bagi saya sebenarnya kita harus lihat bahwa orang Indonesia itu adalah bagian dari bangsa. Dan punya kewajiban untuk membangun bangsa. Sekarang masalahnya apa, masyarakat memberikan tempat untuk dia enggak? Pemerintah memberikan tempat untuk dia enggak? Mudah-mudahan dikasih tempat. Berikan tempat untuk bisa berbuat. Nah, pasti akan lebih cepat pembangunan. Ada satu kalau kita lihat karakteristik kemajuan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Contoh di Sulawesi Selatan misalnya. Kota-kota apa yang maju? Makassar, Panopo, Bone, Parepare, Bulukumba. Semua tempat itu adalah tempat-tempat yang plural. Tempat yang homogen itu kemajuannya lebih lambat dibanding yang plural ini. Karena nggak ada orang Cinanya. Ya susah saya sebut. Kalau saya sebut Jeneponto. Saya sebut Jeneponto. Ya. Itu nggak ada orang Cina. Ya, kalau saya lihat bukan hanya soal orang Cinanya. Sebenarnya yang paling penting adalah dia plural di situ. Contoh ya, saya ke Sulawesi Barat. Saya melihat di Mamuju itu, Mamuju Tengah. Mamuju Tengah itu lebih maju daripada Mamujunya. Di Mamuju Tengah itu bukan, di situ kebetulan ya sedikit orang Tionghoa, tapi di situ ada orang Balinya, ada orang Lombok, orang Toraja, orang Bugis, banyak. Dan mereka akhirnya maju karena plural. Ada saingan nih, ya kan? Mungkin juga bukan saingan kalau saya lihat. Mereka saling melengkapi. Iya. Jadi saling komplementer. Jadi orang-orang Tionghoa jadi pedagang, ini jadi tukang, ini jadi apa. Jadi akhirnya saling melengkapi dan bersinergi membangun kotanya. Jadi pluralitas inilah sebenarnya yang membuat satu negara itu bisa maju sebenarnya. Kita banyak banget ini kalau mau bicara masalah ini. Kalau 1 jam nggak cukup. Pilih bahas ini. Lama. 1 semester. 1 semester ya. Masa depan kota tidak dibangun oleh satu budaya, tapi oleh kolaborasi nilai-nilai terbaik yang dimiliki warganya. Jika semangat kerja keras, keterbukaan dan saling percaya terus dirawat, maka Makassar tidak hanya menjadi kota yang rukun, tapi juga kota yang siap bersaing di panggung dunia seperti kota-kota besar di Cina saat ini. Mengapa wali kota Makassar tidak mengadopsi atau tidak melihat ke arah sana? Saya berharap wali kota Makassar dan khususnya jajaran Pemkot Makassar menonton dan menyimak tayangan podcast ini. Semoga Imlek menjadi momentum untuk melangkah lebih jauh bersama, dan dengan pandangan ke depan, Makassar melaju seperti kota maju di Cina. Terima kasih Pak Yoris sudah hadir di studio Kata Abangda, dan selamat Hari Raya Imlek.
Gongsi Pacai. Gongsi Pacai Ya. bagi teman-teman Tionghoa, khususnya juga buat kakek saya. Oh iya. Kakek Chinese juga ya. Chinese juga. Makanya kalau ada bilang marah-marah sama Cina, hati-hati. Gue juga Cina nih. Oke, makasih banyak Pak Yoris. Ya, selamat.